Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama gue Salwa dan ini hari ke-13 kita bikin vlog ya. Jadi hari ini gue lagi di Magelang dan sebentar lagi bakalan OTW balik ke Jakarta. So, hari ini gue mau sharing-sharing tentang kemarin perjalanan selama kita ke Magelang. Jadi, apa yang kita rencanakan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang terrealisasi. Gue tidak pernah merencanakan bahwa akan pergi ke Magelang dalam waktu dekat ini dan ternyata memang takdirnya itu adalah kita harus ke Magelang. Jadi, banyak hal-hal yang akhir-akhir ini gue planning gitu ya, tapi ternyata terjadinya itu bahkan di luar apa yang kita planning gitu. Dan salah satu kenapa gue ke Magelang adalah karena juga nganter adik gue yang mau balik ke sekolahnya gitu. Dan apa ya? Jadi gue mau sharing aja tentang adik gue yang sekarang itu lagi masa-masanya ABG, anak baru gede gitu ya, yang dimana secara emosional, secara mentalnya itu belum cukup stabil gitu. Dan sebagai mungkin orang yang harusnya kita lebih tua gitu ya, itu kita harus bisa meresponnya itu dengan secara lebih dewasa gitu. Dan jujur sebagai seorang kakak gitu ya, untuk pertama kalinya gitu ya, walaupun memang kan kehidupan kita cuma baru sekali kan, dan gue menjadi kakak itu juga baru di sekarang ini. Jadi gue banyak belajar juga bagaimana untuk bisa menghadapi adik ya gitu yang lagi masa ABG-ABG-nya, yang lagi masa ada keinginan-keinginan yang apa ya, kadang itu keinginan yang bergejolak yang mungkin mulai-mulai punya pemikiran sendiri gitu, dan kita harus menghargai apa yang pemikiran dia gitu, supaya kedepannya itu dia lebih percaya diri terhadap pemikiran-pemikirannya yang juga tetap harus kita bantu untuk membentuk pemikiran-pemikiran yang baik tentunya gitu. Jadi ya karena ada gejolak seperti itu gitu ya, akhirnya gue gue akhirnya ya mengantar adik gue ke sekolah gitu. Jadi cuman hal yang gue pelajari adalah itu tadi gitu ya, sebagai seorang kakak gue harus bisa bagaimana merespon ya merespon sikap seorang adik gitu ya, yang dimana tentu secara pemikiran pasti harusnya kita yang jauh lebih matang. Jadi ada baiknya itu kita tidak meresponnya itu juga dengan secara emosi gitu, karena kan kita sudah jauh lebih dewasa, sudah jauh harusnya lebih matang gitu. Jadi kalau misalkan kita sama-sama merespon dengan emosi, ya sebenarnya sama aja nggak sih, kita apa bedanya gitu. Jadi gue belajar juga untuk bisa mengendalikan emosi itu, kemudian mencoba mencerna kenapa dia itu melakukan seperti itu gitu. Pasti ada hal yang melatar belakangi kenapa dia seperti itu gitu. Jadi gue juga belajar untuk bisa bagaimana menggali apa yang sebenarnya dia pikirkan, seperti apa sih pemikirannya gitu. Itu yang masih menjadi PR juga buat gue gitu. Dan gue sadar bahwa kita itu nggak selamanya bisa mengontrol apa diri orang lain gitu, bahkan adik kita sendiri gitu. Jadi kita nggak harus apa ya, kita nggak punya kewajiban untuk mengontrol itu gitu, tapi kita harus tahu untuk bisa apa yang dia pikirkan. Dan untuk seseorang itu mau menyampaikan apa yang dia pikirkan, dia butuh space untuk dia merasa nyaman, merasa aman, dan merasa nyaman gitu. Dan itu juga gue masih mempelajari supaya bagaimana segala hal apa yang mungkin menjadi keluh kesahnya, menjadi kegelisahannya itu bisa dia sampaikan gitu ke kakaknya gitu. Dan gue juga berusaha untuk bagaimana menjadi apa ya, menjadi lebih empati, mungkin empathize gitu, how they feeling, how they
what's on their mind. Jadi itu. Dan sebenarnya entah kenapa gitu ya, mungkin apa memang lagi diuji atau seperti apa ya kan, cukup beruntun gitu ya, ada beberapa case itu yang ya kurang lebih mirip-mirip lah kayak gitu. Dan ya namanya hidup gitu kan, ketika kita mungkin belajar 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 dan suatu saat itu kita akan menghadapi ujian gitu, nggak hanya di sekolah aja tapi ya in our life also. Jadi gue mencoba untuk merespon itu dengan berpositif thinking gitu ya, karena nggak mungkin apa ya namanya, kita apapun yang terjadi itu nggak mungkin ada suatu hal yang baik lah di kebelakangnya gitu. Jadi itu dulu aja cerita hari ini, dan semoga adik-adik gue diberikan kemudahan, nggak diberikan kekuatan aja, diberikan kekuatan dan kesabaran untuk bisa menyelesaikan sekolahnya, belajarnya, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang mandiri, yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bahkan ke alam semesta ini gitu. Apapun yang mereka kerjakan, semoga mereka selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga gue sebagai kakak berharap semoga mereka kelak akan bisa menjadi orang-orang yang mandiri. Gue nggak mau mereka itu bergantung ke gue gitu ya, karena ya kita umur gak ada yang tahu, jadi ada baiknya mereka, ya seharusnya mereka akan bisa menjadi mandiri, berpegang pada dirinya sendiri dan juga kepada yang penciptanya. Gitu dulu aja, dan mohon doanya juga semoga gue juga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran untuk bisa menghadapi apapun yang ada di depan, karena hidup itu kan naik dan turun ya, ya kan, dan tugas kita itu adalah terus berusaha, berdoa, dan terakhirnya bertawakal. Oke, gitu dulu aja untuk hari ini. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.